Nih, tadi bilang posesif, gue klarifikasi ya. Coba. Jadi kalau posesif sebenarnya iya, bukan karena gue. sekarang nada kan CCTV lu. Nada itu her will loh. Karena dia tahu papanya itu komodo tadi. Om Ded tuh kayak bawa tripod, malah ada orang ngikutin dia sampai terus bilang, belakang. Kemana Om Ded nih? Pokoknya lewat sini. Terus ada lagi nada tuh, dar. Lewat nih, Om Ded. Ada lagi. Dia prank. Dia sampai bilang, kamu ya, papa yang pungut, kamu mihak kasar kalau gitu. Deddy Corbuzier dan Sabrina cerai. Akhirnya cerai confirm dan digugat sama Sabrinanya. Ya, kalau cuma 3 tahun ya nikah ya, beda umurnya lumayan. Kalau dari cuplikan-cuplikan podcastnya Sabrina, kesannya tuh salah satu yang utama masalah adalah soal duit. Terutama di mana Sabrina kan kerja, ada company, ada revenue, dia bilang dia mau jadi ibu rumah tangga, tapi dia minta sama Om Deddy uang rumah tangga, dia minta sama Om Deddy uangnya dia itu diganti. Dia stop kerja, dia mimpi jadi ibu rumah tangga, tapi tolong duitnya diganti dong dari penghasilan dia sebagai CEO. Nah mungkin bagi Om Ded nggak mau. Mungkin ada ketegangan di sana. Seperti kita tahu, Om Deddy Corbuzier pasti mampu lah. Triliunan adalah. Jadi duit bukan masalah. Ini masalahnya mau atau enggak. Seperti kita tahu juga, Om Ded itu adalah seseorang yang lain dari yang lain. Cara pikirnya selalu beda, inspirasional, kontrarian, selalu lain dari yang lain, ya kan? Kemungkinan ada masalah prinsip di sini yang gue nggak ngerti juga cara pikirnya Om Ded gimana. Mungkin dia kan juga sangat alfa ya. Mungkin soal duit ini sesuatu yang sensitif buat dia gitu. Sensitif buat dia. Mungkin prinsip gaya hidupnya Om Ded sama Sabrina beda. Ini again cuma spekulasi aja ya. Jadi secara prinsip Om Ded nggak mau spending. Cara prinsip Sabrina mungkin mikirnya ini gue ada duit, kenapa nggak masalah gitu. Soal uang bulanan, soal uang buat dia sendiri, buat Sabrinanya sendiri. Nah ini kita nggak tahu rumah tangga orang, oke? Buat Om Ded dia mungkin mau hidup hemat, buat Sabrina mungkin dia mau beda mungkin. Tapi definisi hemat atau pelit tiap orang tuh beda-beda. Bagi lu mungkin pelit, bagi orang lain itu hemat. Bagi orang lain tuh lu buang-buang duit gitu. Ini nggak ada bener, nggak ada salah. Menurut gue ini something yang nggak cocok aja. Apakah mungkin ada hal lain di belakang ini, kita nggak tahu. Kalau gue lihat ada satu lagi adalah cara pikir. Selain duit ini, duit cuma salah satu manifestasi. Cuma menurut gue cara pikirnya, dua makhluk ini mungkin tuh beda. Cara pikirnya, POV. Itu mungkin ya. Kita lihat aja perkembangannya. Tangisan Aska Corbuzier pecah saat menanggapi isu perceraian antara Deddy Corbuzier ayahnya dengan Sabrina Harunisa. Raut kesedihan turut terpancar di wajah Aska saat mengomentari perihal keretakan rumah tangga orang tuanya tersebut. Dikatakan ulah Aska, meskipun dirinya tidak menerima dengan keadaan itu, namun apa yang hendak dikatakan, karena itu keputusan dari kedua orang tuanya. Akan tetapi, ia tetap mendoakan yang terbaik buat kedua orang tuanya tersebut. Hal ini, secara belak-belakan disampaikan oleh Aska saat menjawab pertanyaan awak media beberapa saat yang lalu. Diketahui, kabar mengejutkan datang dari Sabrina Hairunisa dan Deddy Corbuzier. Setelah 3 tahun menikah, keduanya akhirnya memutuskan untuk bercerai. Lantaran kisah asmara mereka diawali dengan kebaikan dan penuh kasih sayang, Sabrina dan Deddy pun mengakhirinya juga dengan cara yang sama. Bahkan, keduanya saling jujur dan terbuka soal perasaan masing-masing. Hal ini diketahui langsung melalui postingan terbaru Sabrina yang membahas perihal perceraiannya dengan Deddy. Sabrina menikah dengan Deddy pada 6 Juni 2022 setelah menjalani hubungan sebagai sepasang kekasih selama 9 tahun. Namun, kini, momen-momen itu hanya tersimpan sebagai kenangan dalam perjalanan hidup mereka karena keduanya memutuskan untuk berpisah. Setelah gugatan cerai Sabrina terungkap ke publik,
Ia membagikan beberapa foto hitam putih bersama Dedi, lengkap dengan kata-kata yang merupakan ungkapan isi hati keduanya. Sebab, jika pernikahan diawali dengan cinta dan kebaikan, maka perceraian harus diakhiri dengan saling menghormati dan bijaksana, tulis Sabrina. Dalam unggahan itu, Dedi mengungkap kekagumannya terhadap Sabrina. Baginya, Sabrina adalah sosok istri yang sempurna. Namun, keduanya memiliki cara yang berbeda dalam menjalani kehidupan. Dia istri yang sempurna, penyayang, sabar, dan selalu merawatku. Namun, terkadang hidup memberimu pilihan yang tidak bisa diperbaiki hanya dengan cinta. Kami telah memilih jalan yang berbeda, bukan karena kami berhenti mencintai satu sama lain, tetapi karena cinta juga berarti memberi seseorang untuk menjalani hidup yang layak mereka dapatkan, tutur Dedi. Meskipun demikian, Dedi tetap menunjukkan rasa syukur atas apa yang telah mereka lalui bersama sebagai pasangan, Bunda. Aku akan selalu bersyukur padanya. Atas semua yang telah dia lakukan, dan atas semua yang dia miliki, sambungnya. Sementara itu, Sabrina juga menyampaikan hal serupa. Ia menggambarkan Dedi sebagai sosok pria yang baik. Dia pria yang baik, selalu begitu. Beberapa kisah indah berakhir dengan tenang, tanpa ada yang bisa disalahkan, tutur Sabrina. Sabrina kemudian menegaskan bahwa keputusan mereka untuk bercerai bukan disebabkan oleh emosi atau pengkhianatan, Bunda. Karena perceraian kami bukan tentang pengkhianatan atau kemarahan, melainkan tentang kejujuran. Terkadang dua orang bisa saling mencintai dengan mendalam dan tetap menyadari bahwa mereka ditakdirkan untuk tumbuh ke arah yang berbeda, jelas Sabrina. Keduanya pun menyampaikan rasa terima kasih kepada semua orang yang telah mendukung dan memberikan doa untuk hubungan mereka. Kepada kalian semua yang telah mendukung dan mendoakan kami ingin berbagi ini dengan jujur dan damai, ujarnya. Sabrina dan Dedi menegaskan bahwa keputusan untuk berpisah tidak diambil begitu saja. Tentunya hal ini membutuhkan waktu yang panjang dan saling merenungkan secara mendalam, sebelum akhirnya memilih untuk menempuh jalan masing-masing. Setelah perjalanan panjang yang penuh perenungan, kami berdua sepakat untuk menempuh jalan hidup masing-masing. Bukan karena amarah, melainkan karena cinta, kejujuran, dan kedamaian, tutur mereka. Meskipun demikian, keduanya tetap merasa bersyukur atas kebersamaan penuh suka dan duka yang telah mereka lewati. Baik Sabrina maupun Dedi, keduanya juga mendoakan yang terbaik untuk satu sama lain. Kami bersyukur atas semua yang telah kami lalui bersama, dan kami akan selalu mendoakan yang terbaik untuk satu sama lain. Karena kami percaya akhir hanyalah awal yang tenang dalam bentuk yang baru, ujarnya. Kalian lihat ini guys. Ada gugatan dari Hairunisa ya, siapa Sabrina Hairunisa. 16 Oktober kemarin menggugat Deddy Corbuzier ke pengadilan agama. Gonjang-ganjing itu terkuak juga ke permukaan. Tapi ya sudahlah. Akhirnya dahan yang kokoh tidak bisa lagi menopang ranting yang rapuh. Gitu loh istilahnya ini guys. Ya nggak sih? Terlihat kokoh, romantis, semuanya serba ada, semuanya serba menarik. Tapi ternyata di dalamnya bagaikan puing-puing yang tidak beraturan. Seperti itulah kira-kira ya guys ya. Tapi kita doakan yang terbaik. Mudah-mudahan apapun yang dijadikan langkah ini adalah langkah kebaikan untuk kedua belah pihak. Karena menurut saya dari gonjang-ganjing yang sudah disampaikan melalui podcast, dari Nisa dan sebagainya, itu menurut saya, maksudnya dari Sabrina ya, menurut saya ya nggak heran sih guys gitu kalau sampai terjadi keretakan dalam rumah tangga ini gitu. Ya sudah lah ya, kita nggak usah terlalu mencampuri karena yang tahu adalah mereka. Kita sebagai penonton saja, kita sebagai orang luar yang mengkhawatirkan kondisi mereka gitu. Karena bagaimanapun juga siapapun pasti mengenal mereka berdua. Betul nggak sih? Dan barangkali fansnya kita gitu loh. Ya kita juga kecewa ya dengan keadaan mereka. Karena kan belum lama menikah. Benar nggak sih? Gitu. Dan terlihat harmonis sekali mereka itu. Terlihat dari luar tuh guys. Nah makanya yang namanya perkawinan itu yang saya bilang. Ya kan baru ini saya posting kan. Jadi orang yang mempertontonkan keromantisan. Apa segala sesuatu yang indah-indah di media sosial. Akhirnya seperti ini. Bener gak sih? Bener kan? Belum lama loh saya posting. Itu contoh guys. Bukan berarti yang tadi saya gambarkan itu dia. Mereka bukan. Kebanyakan yang mereka expose dengan keromantisan dan bla 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 itu adalah kebahagiaan semu guys. Kebahagiaan yang ingin divalidasi oleh orang lain. Padahal sebetulnya mereka retak hatinya. Kosong mereka. Itu secara psikologis ya guys ya. Oke lah. Kalau saya lihat Sabrina itu, dia orangnya justru, kalau yang saya lihat justru seorang yang apa ya,
orang yang pengen di rumah gitu loh guys, orang yang pengen mengabdikan dirinya untuk suami. Kalau saya lihat ya, maaf kalau saya salah. Pernah juga kan dia berstatement, udah deh gue di rumah aja gitu, tapi lo bisa nggak memberikan kehidupan buat gue? Ya itu sih kalau menurut aku itu wajar lah, namanya suami kita mengabdikan dirinya kan, kita juga sebagai istri kan pengen punya penghasilan lebih kan gitu untuk kehidupan kita, untuk keluarga kita dan sebagainya. Nah dengan cara ya gitu, ya kalau gue mau di rumah ya artinya lo harus memberikan kehidupan gue sesuai dengan yang gue punya standarnya nih gitu. Lo nggak, tapi kan ternyata artinya tidak dibolehkan oleh Dedi ya. Udah kerja aja kan gitu ya. Ya benar nggak sih guys, kan ada tuh statementnya. Jadi jejak digital itu tidak bisa dihapus guys. Jadi oke lah, yang penting kita doakan bersama, mudah-mudahan ini menjadi awal terbaik, dan mudah-mudahan ini jangan sampai lagi deh, dan apa ya, mudah-mudahan bisa dipertahankan lah ya kan. Apalagi sih yang ini gitu kan, kita cuma orang luar cuma bisa ngomentarin ya guys ya, kehidupan pribadi kan mereka sendiri yang merasakan gitu loh guys. Oke lah, kita doakan yang terbaik, mudah-mudahan semuanya sehat dan mendapatkan titik temu yang lebih baik. Setuju? Salam.